Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiansyah dari kelas B669 dengan nomor induk mahasiswa 19 10 10 501 051. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi eksekutif dan sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu konsep dasarnya. Sistem informasi eksekutif adalah satu jenis dari manajemen informasi. Sistem dimaksud untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya, internal dan eksternal. Keterangan relevan untuk bertemu goal strategis dari organisasi. Yang kedua itu sistem informasi dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu sistem informasi operasional. Sistem ini dimaksud dengan sistem operasional memproses data yang berasal dari dan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Sistem ini dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu keputusan operasional yang mengontrol proses-proses secara fisik dibuat oleh proses kontrol sistem. Yang kedua itu sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data tepat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan sesuatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga itu sistem informasi eksekutif, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan Executive Information System, merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif senior. Yang keempat itu sistem pendukung keputusan, merupakan alat pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem membantu pengambilan keputusan dengan melengkapi mereka dengan informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan dengan suatu masalah dengan cepat dan akurat. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan eksekutif. Yang pertama, sponsor eksekutif yang mengartikan dan berkomitmen eksekutif. Tingkat puncak harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif agar mampu mendorong penerapan EIC di perusahaan. Yang kedua itu sponsor operasi. Jika sponsor eksekutif terlalu sibuk, maka sebagian tugas dilimpahkan kepada eksekutif puncak lain sebagai sponsor operasi yang bekerja sama dengan spesialis informasi untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga itu staf jasa informasi yang sesuai, harus tersedia spesialis informasi yang tidak hanya mengerti teknologi informasi tetapi tahu juga cara eksekutif menggunakan sistem tersebut. Yang keempat itu teknologi informasi yang sesuai. Penggunaan teknologi informasi harus benar-benar sesuai dengan keinginan eksekutif, tidak lebih atau kurang. Yang kelima itu manajemen data. Tidak hanya untuk menghasilkan informasi, eksekutif juga menginginkan sejauh mana
keterampilan dari data dan informasi yang dihasilkan. Yang keenam itu kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis sebagai besar ISC yang dirancang digunakan untuk memecahkan masalah yang spesifik berkaitan dengan bisnis. Yang ke-8, manajemen atas penolakan organisasi. Jika eksekutif menolak menggunakan ISC, perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan mengidentifikasikan satu masalah yang dihadapi eksekutif tersebut untuk penerapannya. Yang terakhir itu manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Jika manajer tingkat mulai menerima informasi dari ISC, maka manajer tingkat bawah menginginkan informasi yang sama karena mereka ingin mengantisipasi masalah dan memecahkan sebelum manajer tingkat atas menganggap masalah tersebut tidak terkendali. Yang kedua itu saya akan membahas sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu konsep dasar sistem pendukung keputusan. Definisi data merupakan representasi dari fakta atau gambaran suatu objek atau kejadian. Informasi merupakan hasil olahan data, di mana data tersebut sudah diproses dan diinterpresentasikan menjadi suatu yang bermakna untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Yang ketiga, masalah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Keputusan merupakan kegiatan memilih suatu strategi tindakan dalam memecahkan masalah. Yang keempat itu saya akan bahas ciri-ciri keputusan. 1. Banyak pilihan atau alternatif. Kedua, ada kendala atau syarat. Ketiga, mengikuti suatu pola atau model tingkah laku baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. 4. Banyak input atau variabel. 5. Ada faktor risiko. 6. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. Tahapan pembuatan keputusan. 1. Dengan cara identifikasi masalah. 2. Pemilihan metode pemecahan masalah. 3. Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan. 4. Mengimplementasikan model. 5. Mengevaluasi sisi positif dari setiap alternatif yang ada. 6. Melaksanakan solusi. Ya, dari semua penjelasannya itu saya kesimpulkan yaitu eksekutif merupakan manajer tingkat atas yang berpengaruh kuat pada kegiatan dan arah organisasi. Eksekutif lebih peduli dengan cara membuat jaringan bekerja mencapai agenda itu daripada dengan keputusan spesifik. Eksekutif menggunakan instruksi maupun analisis rasional dalam memecahkan masalah, menerapkan intuisi pada setiap langkah-langkah dengan urutan yang sama. Sekian dari saya, Audiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.